Pemirsa tetap di program Bicara Hati, segmen 3 ini kita akan melihat Sisil dan Rehan buat plating. Yuk kita lihat ya platingnya seperti apa nih. Udah, halo Sisil, Rehan, udah siap ya ini ya? Ini bahan-bahan untuk bikin apa? Untuk gado-gado. Oke, ini plating gado-gado. Rehan bikin plating tadi apa? Telur dadar gulung. Salah, dadar gulung. Nggak pakai telur ya. Oke pemirsa, kita sambil nunggu Rehan sama Sisil bikin plating, saya lanjut ngobrol lagi sama Teh Oka ya. Oke, ada Teh Oka sama Elis nih. Nah, Teh Oka kan kalau sebelumnya tuh Teh Oka dari pertama kali ngajar itu langsung di Yayasan Pariwisata Telkom ini? Langsung di Yayasan Pendidikan sebenarnya kalau dulu tuh masih Yayasan Sandikara Putra Telkom. Kemudian diambil yayasan itu kan nggak boleh ada dua di dalam satu perusahaan. Jadi akhirnya jadi satu Yayasan Pendidikan Telkom gitu. Itu kita udah berdiri sebenarnya dari tahun 1989. Nah, baru berubah nama menjadi SMK Pariwisata Telkom itu tahun 2014 kurang lebih. Gitu. Jadi kita ganti nama dan jadi Telkom School SMK Pariwisata Telkom Bandung. Gitu. Okay. Nah, Elis sendiri nih melihat sosok Bu Oka ini seperti apa sih? Gimana sih? Elis sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. SMK. Ya. Kalau di SMK tuh ada kejuruannya beda-beda atau? Beda-beda ya. Beda-beda. Ada kejuruan apa aja tuh kalau di? Kalau di SMK Pariwisata Telkom ada tata boga, ada usaha perjalanan wisata. Kalau sekarang usaha layanan wisata dan akomodasi perhotelan. Nah, kebetulan jadi ada berapa jurusan? 3. Kebetulan yang di bawah sekarang ini semuanya tata boga gitu. Sebenarnya ada yang usaha perjalanan wisata juga ada gitu. Oh, jadi ada 3 jurusan. Elis ini sebetulnya memang di tata boga juga. Cuman karena Elis pinter ngaji nih ya gitu ya. Jadi memang mewakili sekolah untuk kejuaraan MTQ tadi. Masya Allah ya. Nah, terus gimana Elis? Bu Oka kalau di sekolah galak nggak? Menurut Elis, Bu Oka itu sosok kepala sekolah yang sangat baik, ramah juga. Jadi membentuk karakter Elis pribadi juga buat selalu ramah ke setiap orang. Kalau orang yang nggak dikenal, kamu ramah nggak? Ya karena ada pembiasaan juga di sekolah, kita harus senyum salam sapa ke siapapun meskipun kita kenal maupun enggak. Jadi ya kalau di luar juga suka kadang refleks gitu menyapa orang. Karena udah terbiasa ya, betul. karena sudah terbiasa dengan kita ramah jadi menyapa. Terus aku ngeliat itu kok ada pin apa tuh Grabs. Iya. Grabs itu apa ada sih? Grabs itu ini ada singkatannya, perkataannya. Jadi G itu grooming, ya Bu. R-nya grooming, itu greeting, R-nya tuh respect each other, kemudian A-nya tuh attitude gitu, kemudian P-nya itu performance gitu, dan E-nya tuh endurance, kemudian ada S-nya tuh smile. Sebenarnya E-nya itu apa? Smile. Oh, smile. Iya. Jadi sebetulnya S-nya bisa smile, bisa senyum salam sapa apapun gitu ya. Jadi mau yang kita kerjakan dari mulai greeting, grooming itu pasti akan terpengaruh pada performance dan personality kita secara profesional gitu ya. Kemudian eager to serve, I-nya itu jadi dimanapun kita berada kita harus bisa melayani orang lain, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa melayani diri kita dulu sendiri biar tidak tergantung sama orang lain gitu. Kemudian P-nya itu tadi performance ya, tadi performance dan personality, profesional juga ada di situ. Kemudian I-nya tuh eager to serve, bagaimana tadi bisa melayani orang lain tanpa harus dipaksa, dan S-nya apapun kegiatan kita harus didampingi dengan senyum gitu, diawali dan diakhiri dengan senyum, kurang lebih seperti itu. Nah, cerita dari Grabs ini kan bahwa kita di sekolah ada pembiasaan senyum salam sapa. Nah, jadi ada cerita nih anak-anak, Bu, aku kemarin malu deh gitu. Malu kenapa? Aku ke mall. Begitu di mall itu kan suka ada satpam katanya bukain pintu, selamat siang, aku langsung gini, selamat siang gitu. Karena dia udah kebiasaan. Karena kebiasaan di sekolah gitu ya, Elis ya. betul. Sama Elis juga mungkin ada cerita seperti itu, rombongan ke mall. Karena udah biasa mungkin Ya, yang karena namanya sudah di biasa. dunia hospitality itu Betul. kan harus ramah ya kan, dunia hospitality. Jadi mungkin dia berasa ya, Iya, berasa. lagi melayani. Justru sama ibunya, kamu ngapain gitu ya? Kamu ngapain? Aku tuh udah di sekolah karena kebiasaan seperti itu. Jadi malah ya ibunya juga sempat cerita gitu. Saya juga kaget kenapa ini anak tiba-tiba begini, karena memang kebiasaan. Dan ada satu cerita juga dari orang tua.
Jadi dengan adanya Grabs ini ternyata ya alhamdulillah gitu ya, bisa merubah anak yang tadinya karakternya tidak peduli dengan orang lain akhirnya mau peduli. Jadi ceritanya ada satu anak sama yang berkebutuhan khusus karena dia tidak pernah sekolah di sekolah formal, baru sekarang sekolah di sekolah formal di kami. Jadi cerita dulu itu kalau ketemu sama orang itu pasti dia menghindar. Terus yang kedua dia anaknya pelit banget. Punten ya kalau saya cerita begitu karena orang tuanya begitu. Tapi begitu sekolah di sini, yang pertama itu waktu turun dari mobil, kan kita biasanya pagi-pagi itu guru-guru itu menyambut ya siswa-siswinya di depan gerbang. Kemudian teman-temannya ada. Dia datang terus dia menyapa kita ya. Gini gitu, senyum sama. Oh, nyapanya memang harus begini gitu okay. ya. Selamat pagi gitu, assalamualaikum gitu. Pokoknya kita harus memegang hati kita gitu ya. Padahal hati di sini. Jadi memegang ini, terus adiknya ikut. Ibu itu coba lihat kakak kok mau sih nyapa orang gitu. Akhirnya ibunya akhirnya turun, divideoin, dikirimin sama ayahnya yang lagi di luar negeri gitu ya. Dikirim ini kakak sekarang kondisinya. Dan yang cerita berikutnya adalah pulang sekolah sekarang mah suka bawa oleh-oleh dari sekolah. Terus dia bawa makanan gitu. Terus ibunya bilang gini ke adik-adiknya, tuh si kakak bawa makanan pasti buat sendirian. Udah begitu karena selama ini dia paling tidak mau berbagi. Tapi kenapa tiba adek-adek sini ini aku bawain makanan dibagi satu-satu. Kok kamu kenapa? Kok tiba-tiba baik dari sekolah diajarin harus baik. Karena mungkin ya lingkungan. Jadi selama ini dia di rumah itu karena merasa selalu diistimewakan. Karena ada kekurangannya itu tadi. Begitu di sekolah kita samakan semua. Tidak ada yang berbeda dari anak ini gitu. Jadi alhamdulillah lah. Saya bersyukur banyak orang tua yang merasa terbantu gitu ya dengan adanya Grabs ini. Bahkan guru-guru juga sekarang kita, kalau guru-guru ini pinnya emas. Kenapa pin emas? Agar emas itu melambangkan kan kemuliaan gitu. Dan kita harus menjadi contoh, harus menjadi role model buat anak-anak dengan memakai Grabs emas ini. Berarti kita harus memberikan contoh yang baik, yang mulia bagi anak-anak ya, sebagai panutan. Jadi gitu. kalau di sekolah tuh guru itu sebagai panutan. Dan ya untuk membuat anak-anak tuh nih gurunya seperti ini mengajarkan ini. Ya alhamdulillah kalau misalkan anak-anak bisa menjadikan lebih lagi ya dari gurunya. Ini sebentar aku pengen melihat Raihan nih sama Sisil. Wah udah jadi. Masya Allah, kaget loh. Cepet banget. Padahal tadi aku ngasih waktunya 10 menit. Ya? Ternyata udah jadi. Aduh, luar biasa, keren banget. Coba aku pengen lihat nih, mungkin boleh dibawa ke sini. Oh, boleh. Nah, bisa dilihatin nih ke kamera mungkin. Gimana? Coba. Mana? Oh. Kelihatan nggak? Aduh. Ya, oke. Ini buatannya Sisil. Raihan, coba Raihan liatin ke layar. Nah, oke. Ini yang ngajarin plating gini di sekolah itu? Di sekolah. Di sekolah? Salah satunya ada lagi ya ada, maksudnya? Iya. Guru-gurunya. Jadi kita pada saat praktik itu biasanya kita ajarin langsung nih plating gitu, atau kalau lagi di kelas biasanya kita nonton video gitu ya, plating itu seperti apa gitu ya Alicia. Kebetulan kalau kelas kami kan sudah ya alhamdulillah gitu multimedia, jadi kita punya smart TV setiap kelas, jadi bisa langsung browsing atau apapun cari referensi-referensi itu melalui bukan hanya dari guru tapi dari berbagai sumber gitu. Jadi luar biasa ya. Terus anak-anak juga sekarang lebih kreatif ya dengan adanya media sosial atau apa, jadi tinggal ngeliat aja gitu ya. Memang luar biasa, teknologi itu membuat kita berubah semakin cepat. Nah itu dia, tapi yang perlu diingat dan wajib kita itu ya betul karakter anak, karena kalau kepintaran, kebisaan, kemampuan itu sebetulnya kalau kita mau belajar pasti bisa, tapi karakter ya kan yang membawa harus diri kita dilatih. Betul harus dilatih dan bisa membuat diri kita itu gampang diterima oleh teman-teman di saat nanti mungkin kalau SMK kan ada yang langsung bekerja, ada yang mau lanjut ke university mungkin kan, atau wirausaha. Iya betul, jadi memang karakter itu di saat kita wirausaha mungkin kita punya tim, disitulah yang kita bisa pakai, skill itulah yang kita bisa pakai untuk teman-teman kita yang kita pimpin. Ini luar biasa banget Sisil dan Raihan, padahal waktunya dikasih 10 menit tapi kayaknya berapa menit tadi nih jadinya?
5 menit kayaknya. 5 menit ya, 3 menit. Oh, itu kan Enggak ya. sesuai dengan tagline kita, Apa unik. tuh? Oh unik, Iya. nah oke. Unik ini kita bahas ya di segmen keempat, ini segmen kita yang terakhir. Rehan sama Sisil boleh nanti duduk bareng lagi sama kita di sini. Pemirsa di rumah, kita udah masuk nih ke segmen yang ketiga. Tadi Sisil dan Rehan juga udah bikin platingnya yang sangat cantik. Nanti mungkin bisa di zoom lagi ya sama kameramen di sini. Kita lihat hasilnya, detailnya seperti apa sih. Nah pastinya kita akan lambung lagi ke segmen keempat. Kita bahas tentang tadi unik ya, tagline uniknya seperti apa ya. Jadi kalau Teh Oka ini kalau aku lihat bener-bener membuat siswa-siswanya itu memiliki karakter yang baik ya. Jadi insya Allah lulus itu dengan memiliki karakter yang baik kan. Kalau kemampuan bisa digali sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bicara Hati dengan saya Nurlita Khairani.